Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kamru, NIM 1701025217 dari Universitas Mularman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kelompok KKN 46 Bontang Lestari tahun 2020. Dosen pembimbing lapangan Bu Uni Wesagina dan pembimbing lapangan Pak Nurhan. Kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Di awal-awal tahun 2020, terjadi wabah COVID-19 yang mengakibatkan sektor ekonomi sangat terdampak. Ini menjadikan rutinitas kita berubah drastis, yang mengakibatkan kita harus mengisolasi diri di rumah agar tidak terjangkit. Imbasnya adalah PHK terjadi di mana-mana, bisnis merugi, dan juga penghasilan menjadi menurun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tips bagaimana cara kita mengelola keuangan dan bisnis-bisnis apa saja yang bisa kita lakukan di era new normal seperti sekarang ini. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan 7 tips bagaimana cara mengelola keuangan di era new normal. Langsung saja saya akan menyampaikan 7 tips bagaimana cara mengelola keuangan di era new normal. Yang pertama, atur ulang pos pengeluaran. Evaluasi kembali pengeluaran kamu. Cari tahu kebutuhan apa yang bisa dihilangkan untuk sementara waktu agar uangnya bisa dialihkan ke kebutuhan baru yang lebih penting. Yang kedua, ada evaluasi jumlah pemasukan. Nah, teman-teman bisa melakukan penghematan dengan mengurangi biaya untuk salah satu pos pengeluaran yang tidak terlalu penting atau tidak diperlukan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan. Jadi, jika kira-kira masih sempat untuk menjalani pekerjaan lain, seperti freelance atau membuka bisnis, cobalah untuk dijalankan mulai dari sekarang demi melindungi keuangan yang sudah pas-pasan. Cari penghasilan tambahan adalah solusi yang terbaik yang bisa dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, tunda investasi. Alihkan untuk dana darurat, setidaknya sisihkan 10% uang yang masuk sebagai dana darurat. Selama masa pandemi ini, dana darurat bisa menjadi penolong jika kondisi terburuk datang. Yang kelima adalah menutup pos pengeluaran yang tidak dibutuhkan selama new normal. Nah, dengan kondisi seperti ini, otomatis ada beberapa pos pengeluaran yang bisa ditutup, seperti biaya untuk nongkrong, hiburan, dan jalan-jalan. Dengan menutup beberapa pos pengeluaran, kamu bisa lebih banyak lagi dalam menyimpan uang. Yang keenam, bijak-bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Nah, buat teman-teman yang masih bekerja di rumah, justru manfaatkan momen ini untuk lebih berhemat, bukannya lebih boros. Nah, untuk yang terakhir, hindari berhutang. Hindari membeli barang secara kredit. Jika bisa, tidak usah membeli barang-barang dengan harga jutaan untuk sementara. Beli ketika benar-benar mendesak, tapi secara tunai. Di masa pandemi seperti ini, kestabilan pada keuangan adalah nomor 1. Jadi, usahakan untuk menghindari biaya-biaya yang bersifat cicilan selama masa pandemi ini. Nah, itu tadi 7 tips bagaimana cara mengelola keuangan di era new normal. Selanjutnya, materi yang kedua adalah apa saja peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan di era new normal. Yang pertama, kuota internet. Beberapa aktivitas kantor dan sekolah saat ini mulai beralih menggunakan sistem online. Para pekerja kantor sudah dihimbau untuk bekerja dari rumah, sedangkan para pelajar sementara belajar menggunakan online learning. Kondisi ini membuat pemakaian internet menjadi lebih banyak daripada biasanya. Teman-teman dapat melihat ini sebagai peluang yang bagus untuk berbisnis kuota internet. Yang kedua, layanan kesehatan online. Memang sudah ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi dengan dokter via aplikasi. Dan sepertinya selama physical distancing, ini semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Kedepannya diperkirakan bisnis ini akan semakin berkembang dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah alat sanitasi dan perlindungan diri. Tidak lupa, di era new normal, ide bisnis alat kesehatan dan perlindungan diri seperti hand sanitizer dan masker menjadi pilihan. Selain memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, teman-teman juga bisa mendulang keuntungan yang banyak. Tipsnya adalah buatlah kemasan atau desain yang bisa membuat orang tertarik, seperti kekinian, kemasan hand sanitizer-nya, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, produk kecantikan rumah.
Selama COVID-19, banyak sekali orang yang sama sekali tidak bisa pergi ke salon, akhirnya memutuskan untuk bleaching, cat rambut sendiri dengan kemampuan ala kadarnya. Banyak orang yang mulai bereksperimen dengan rambutnya sendiri. Bagi yang punya salon, ini bisa menjadi peluang untuk menjual produk salon dalam bentuk kemasan yang bisa dicoba sendiri di rumah oleh pelanggan. Atau jika baru ingin memulai bisnis, bisa coba cek ombak. Tren kecantikan apa yang sekarang lagi naik daun? Yang kelima, menjual jus sehat atau minuman herbal. Pandemi corona menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan imun tubuh. Untuk itu, permintaan terhadap produk kesehatan dan yang bisa meningkatkan daya tubuh menjadi tinggi, baik itu bertentu multivitamin atau yang langsung minum seperti jus atau minuman herbal atau jamu. Karena berbisnis multivitamin sedikit riskan, apalagi untuk kamu yang tidak terlalu mengerti obat-obatan. Pilihan produk kesehatan yang lain bisa dipilih, seperti jus sehat atau minuman herbal yang sudah siap diminum. Modal yang bisa disiapkan juga mulai dari 500 ribuan saja. Dan jangan lupa, biar makin berkembang bisnis kamu, dimanfaatkan platform seperti Grab atau GoFood. Dan yang terakhir adalah pengajar online. Jika kamu memiliki skill yang bisa dibagikan dengan kemampuan mengajar yang lumayan, kamu bisa mencoba membuka kelas sendiri yang berbayar. Kamu bisa membuka kelas sendiri di platform atau membuka kelas di website-website yang sering digunakan untuk belajar online. Biasanya website seperti itu memiliki lowongan untuk pengajar agar bisa membuka lebih banyak kelas. Jika ingin secara mandiri, kamu bisa memanfaatkan Zoom, Google Hangout, dan Facebook video call yang bisa melakukan video call lebih dari 10 orang untuk membuka kelas online kamu. Modalnya gratis, asalkan kamu bisa memanfaatkan platform online secara maksimal, seperti YouTube atau media sosial yang lainnya dalam memasarkan bisnis jasa kamu. Nah, mungkin itu sedikit bekal untuk teman-teman yang bisa memulai bisnis. Mungkin ini saja dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you.